Ini 5 orang ya, 1, 2. Ini harganya juga tidak terlalu mahal untuk penggantiannya. Baik, terima kasih. Ini ya, dia tidak mengganti flashernya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya WS Muhammad Rizal A2, PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Malang. Pada hari ini saya akan melaksanakan rekaman untuk video uji kinerja PPG pada tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pembelajaran, silahkan disiapkan terlebih dahulu. Ada yang ingin menjadi pemimpin untuk berdoa? Silakan. Oh ya, silakan Agung. Siapkan. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semuanya. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, saya akan mengecek kehadiran kalian ya, untuk presensi kehadiran pada hari ini pada tanggal 5 Oktober tahun 2022. Untuk kehadirannya ada yang tidak hadir untuk hari ini, semuanya lengkap? Lengkap ya, dengan total jumlah 34 orang siswa ya. Oke, terima kasih semuanya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, saya akan menyampaikan sedikit pesan dari sekolah ya. Bahwasanya sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian atau penilaian akhir semester ya, untuk kelas 11 dan untuk kelas 12 ini yaitu penilaian tengah semester atau PTS. Untuk PTS pada pelajaran saya yang harus kalian siapkan yaitu terkait dengan materi yang sampai hari ini, terakhir hari ini ya, yang akan kita pelajari ini yaitu kedipan pada lampu sen atau sistem sinyal, memperbaiki kerusakan pada sistem sinyal. Itu kompetensi dasar yang terakhir yang harus kalian pelajari. Dari yang pertama yaitu apa kemarin yang pertama? Penerangan ya. Penerangan, terus sistem instrumen. Ya, terus apalagi, dan yang terakhir ini ya, kita sudah 3 kompetensi dasar yang sudah kita pelajari. Baik, pada hari ini saya akan, untuk kegiatan kita ini, saya akan menerangkan atau membuat model pembelajaran yang berbasis proyek. Kalian nanti akan dibawakan kepada suatu proyek, yang mana dari suatu proyek tersebut kalian akan dapat membuat atau mendapatkan suatu pelajaran terkait dengan materi yang akan saya berikan ini. Ya, silahkan nanti kalian ikuti dengan seksama. Oke, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan proyek, siswa dapat menganalisis penyebab gejala kerusakan yang terjadi pada sistem sinyal.
dengan tepat tanpa menyebabkan kerusakan pada komponen lain. Nah, ini kira-kira gambar apa ya? Kalian ada yang tahu? Ini gambar apa? Ada yang tahu komponen apa ini? Flasher ya, flasher. Terus ini ada gambar apa? Rangkaian apa? Rangkaian lampu sen ya, flasher lampu sen. Nah, dari flasher ini ada yang aneh nggak kira-kira? Dia tipe flashernya apa? Kalian tahu? Kalian biasanya tahu flasher yang secara umum di pasaran ya, flasher kayak seperti flashernya CR7 ya, CR7 itu flashernya dia dapat dilakukan penyetelan. Di dalamnya kira-kira ada komponen lainnya apa enggak? Itu kan dapat disetel untuk kedipannya juga kan. Kedipannya juga dapat disetel. Kira-kira itu flasher jenis apa ya? Kalian ada tahu enggak jenis-jenis flasher itu? Macam-macam flasher. Kalau di sini kan ada yang flasher yang tipe kapasitor. Flashernya ada kapasitornya ya. Flashernya ada kapasitornya. Kira-kira kalian tahu enggak flasher jenis yang lain? Kira-kira ada yang tahu enggak? Ada yang tahu ya? Ada ya. Oke. Nah, nanti dalam pembelajaran ini kalian akan mengetahui jenis-jenis flasher. Seperti apa jenis-jenis flasher yang kalian tahu di pasaran kan satu jenis saja, tapi kalian tidak tahu seperti apa dalaman dari flasher tersebut yang dapat mempengaruhi kinerja sepeda motor kalian atau kedipan lampu. Flasher itu juga memiliki masa ya, masa pakai juga. Apabila kalian salah melakukan pemasangan, nanti juga akan mengakibatkan mempercepat umur dari masa pemakaiannya. Seperti itu. Yang lihat di depan ya, itu ada tugas proyek, yaitu kalian silakan membuat kelompok 4 sampai 5 orang siswa ya. Setiap kelompok buatlah dengan tugas yaitu buatlah modifikasi tugas proyek ini ya. Buatlah modifikasi kendaraan, yaitu yang pertama ini sudah ada pelanggan, yaitu pelanggannya menginginkan kedipan pada kendaraannya berubah ya lampu sennya. Dia merasa lampu sennya itu terlalu monoton, maka dari itu kedipan dari lampu sennya dirubah-rubah, bisa dirubah-rubah. Nah, tugas kalian adalah membuat bagaimana supaya customer ini merasa senang akan pekerjaan kalian yang dapat membuat lampu sennya dapat diubah kedipannya dengan mudah ya. Lalu dengan biaya yang kedua adalah dengan biaya murah dan terjangkau dan aman untuk diaplikasikan pada kendaraan injeksi, karena kendaraannya adalah kendaraan BGM FI, kebetulan adalah Honda Beat ISP, yang mana sistem kelistrikan itu sangat fatal ya apabila kalian mengalami melakukan kesalahan pada rangkaian atau merangkai sistem kelistrikan, karena semuanya akan bermuara kepada ECM untuk kelistrikannya. Seperti itu ya. Buat kelompok, silahkan kalian bisa mulai membuat kelompok dengan jumlah kelompok, satu kelompok adalah 4 sampai 5 orang siswa. Silahkan bisa membentuk kelompok per kelompok-kelompok ya nanti. Ayo, saya beri waktu 5 menit buat kelompok. Silahkan dipilih kelompoknya. Bisa teman terdekat atau bisa per bagian-bagian ini, tidak apa-apa. Silahkan.
Ya, bisa kalian lihat di depan ya untuk tahapan project based learning. Yang pertama adalah pembagian kelompok. Nanti kalian silakan bagi kelompok kerja tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama ya. Nanti siapa yang menjadi ketua kelompok, siapa yang menjadi pekerja yang mengerjakan, tapi nanti semuanya akan harus mengerjakan. Ada yang bagian menjadi ketua kelompok, yang mengorganisir kelompoknya. Lalu selanjutnya adalah kegiatan observasi. Baik, pada kegiatan observasi ini, silahkan kalian memeriksa kondisi kendaraan dan merencanakan tindakan yang cocok dengan proyek atau keinginan pelanggan. Lalu selanjutnya adalah tahapan eksplorasi ya. Pada tahapan ini, kegiatan yang kalian lakukan adalah melakukan kajian literatur yang seperti yang saya beritahu tadi, yaitu terkait rencana yang akan kalian buat tadi, yang dari observasi tadi. Rencananya apa yang kalian buat, terus kalian cari kajian literaturnya. Kajian literatur itu bisa dari pengalaman-pengalaman pihak lain ya, atau bisa dari YouTube untuk modifikasi kendaraan ini kira-kira seperti apa dan apa yang cocok untuk kendaraan ini. Itu nanti bisa untuk menjadi literatur kalian dalam memberikan penyelesaian dari keinginan customer tersebut. Ya, terus selanjutnya bisa kalian cari pada blog-blog atau majalah-majalah. Sekarang kan ada banyak majalah digital, silakan kalian lihat di majalah digital tersebut. Kira-kira untuk saat ini seperti yang saya katakan tadi, yang yang lagi trending untuk modifikasi kira-kira apa. Lalu tahapan selanjutnya adalah tahapan pengerjaan. Pada fase ini silahkan kalian lakukan proses pengerjaan modifikasi kendaraan tersebut ya. Setelah kalian lakukan eksplorasi yang tadi. Dan yang terakhir adalah laporan atau pameran. Nah, ini nanti buatlah laporan hasil proyek kalian dan pamerkan kepada pelanggan hasil pengerjaannya. Ini nanti terkait dengan LKPD dan laporan hasil praktek. Silahkan kalian lakukan laporan tersebut. Silahkan nanti ada tugas di Google Classroom ya, dikerjakan di Google Classroom. Lalu untuk LKPD 3.2 yaitu laporan praktik. Ini adalah bentuk laporannya. Laporan praktik di sini yaitu membuat proyek modifikasi kedipan lampu sen pada sepeda motor sesuai dengan keinginan permintaan customer ya. Dengan beberapa komponen penilaian yaitu observasi, kegiatan observasi, diskusi kelompok, langkah pengerjaan, hasil pengerjaan, dan terakhir adalah kesimpulan. Lalu untuk penilaian pada saat pembelajaran, yang pertama adalah penilaian sikap. Lalu penilaian sikap pada praktek. Sikap ini ada sikap pada saat pembelajaran seperti ini ya. Nanti ada penilaian sikap praktek. Ini ada 5 komponen yang akan saya nilai, yaitu tanggung jawab, bekerja dengan aman. Kira-kira untuk kelompok ini, kelompoknya Agung, seperti apa Agung? Konsepnya kira-kira yang kalian ganti kira-kira apa untuk supaya kendaraan tersebut bisa berkedip dengan sesuai dengan keinginan customer tersebut. Flasher ya. Nah, nanti diganti flasher jenis apa kira-kira, atau flasher pada umumnya aja. Pada umumnya aja ya, dengan kondisi kendaraan bolamnya untuk lampunya BIT ISP itu
kira-kira menggunakan LED apa menggunakan bohlam biasa? Bohlam biasa ya. Motornya ini sebenarnya standar, tapi dia menginginkan lampu kedipannya lebih cepat atau lebih lambat. Nah itu untuk LED, kecuali LED ya. Kalau LED itu biasanya dia kalau diganti flasher biasa mengalami kesulitan untuk berkedip ya, karena bebannya terlalu kecil ya. Untuk LED biasanya yang dapat mudah itu menggunakan lampu bohlam kalau menggunakan flasher yang secara umum seperti itu. Oke, bagus. Kira-kira mau mengajukan untuk lampunya modifikasi lampu apa enggak? Enggak ya. Oke, karena customer hanya menginginkan kedipan pada lampunya yang dapat berjalan secara sesuai dengan keinginannya ya, secara cepat atau secara lambat. Baik, tapi untuk segi dari bengkel ya, yang seharusnya kalian lakukan yaitu juga menyodorkan lampu atau barang-barang dagangan kalian, lampunya. Kalian bisa menyarankan untuk penggantian lampu yang terkini supaya apa? Bengkel kalian itu juga laku. Kalau misalnya kalian punya bengkel itu laku, dagangannya laku. Nah nanti kalau dia ternyata dibawa ke tempat klubnya, misalkan dia ternyata punya klub kan, klubnya tahu, lampu senmu kok bagus, lampumu kok bagus. Nah ini kira-kira bengkelnya di mana, belinya di mana? Pasti akan mengarah ke tempat kalian. Itu salah satu cara untuk memajukan bengkel. Seperti itu ya. Tidak semuanya harus sesuai dengan keinginan pada customer. Tapi kalian bisa membuat keinginan pada customer, membuat kebutuhan pada customer. Tidak memaksa loh ya, tapi membuat supaya customer tersebut dari yang awalnya tidak butuhannya hanya modifikasi standar sesuai dengan keinginannya, tapi datang ke tempat kalian dia memiliki kebutuhan yang lain, tambah butuhe. Itu biasanya dilakukan oleh bengkel. Itu ya. Oke. Untuk kelompok yang lain. Baik, untuk kelompok lain. Kelompoknya sini dulu. Yang ada perempuannya. Oke. Kira-kira untuk menyelesaikan tugas proyek itu apa yang menjadi konsep kalian yang perlu dilakukan modifikasi di bagian mana kira-kira untuk kedipan lampu sen yang dapat divariasikan gantinya pada apa? Di lampu alis. Oh, lampu sennya yang depan. Oke. Itu diganti menjadi apa? Lampu LED. Ya, LED. Kalau LED itu biasanya lampu alisnya itu butuh flasher apa enggak untuk berkedipnya? Butuh ya, tetap butuh ya. Tapi flashernya yang jenis khusus ya untuk LED. Oke. Ada usul flasher apa kira-kira yang cocok? Misalkan customer ternyata suka dengan lampu yang kalian sarankan, kira-kira flasher jenis apa yang kalian dapat sarankan pada customer? Karena mungkin dia dari segi uang dia mungkin juga udah misalkan oke ya deal ya sama kalian. Itu dari segi uang kan dia pasti udah terpotong ya untuk membeli lampu sennya. Kira-kira dari segi harga silakan carikan yang lebih murah ya, yang lebih murah dengan kualitas yang juga tetap bagus. Kalian tahu apa kira-kira lampu sennya? Biasanya merek apa? Yang di pasaran. Biasanya yang dapat disetel itu yang murah itu merek kayak CR7 gitu ya. Kalau standarnya Honda kan Mitsubishi. Kalau Mitsubishi itu pakai LED dia enggak mau nyala. Kalau yang
motor sekarang ya kalau yang motor-motor kemarin dulu itu pakai plesernya Mitsubishi originalnya Honda itu tidak mau nyala. Itu sama halnya dengan pada saat dia mengalami kerusakan pada salah satu bolam. Ada kerusakan pada salah satu bolam, dia hanya dapat berkedip pelan sekali atau bahkan dia tidak mau berkedip. Tapi kalau punyanya Yamaha atau punyanya kendaraan lain yang menggunakan flasher jenis yang lain, itu dia tetap mau menyala. Cuma jeleknya kita tidak tahu ada kerusakan. Nah, tiba-tiba ada kerusakan gitu aja, tapi kita tetap menggunakan. Kalau yang Mitsubishi dapat ada sinyal seperti itu. Kalau di sen dia tidak mau berkedip, berarti ada salah satu bolam yang mati. Itu oke, bagus, sip. Baik, kelompok lainnya sudah semuanya ya? Sudah ya, sudah 10 menit. Sudah 10 menit. Baik, kita bagi sekalian kelompoknya ya. Baik, kita bagi sekalian kelompoknya. Untuk kelompok 1 yaitu kelompoknya Agung, kelompok 2 kelompoknya Dini, lalu kelompok 3 kelompoknya Riko, kelompok 4 kelompoknya Nur Baidillah, kelompok 5 kelompoknya Andika, kelompok 6 kelompoknya Sayyid Umar, ya, dan kelompok 7 kelompoknya Eka. Oke, gitu ya. Ada 7 kelompok. Nanti yang maju pertama adalah kelompoknya Agung ya. Kelompoknya Agung, nanti kelompok kamu yang maju nomor 1. Lalu nanti selanjutnya disusul dengan kelompok nomor 2, 3, 4, 5, 6 dan kelompok 7. Untuk LKPD-nya ada di Google Classroom, nanti bisa kalian periksa. Oke, silahkan kita berpindah ke bengkel ya, kelompoknya Agung. Kelompok yang lain silahkan nanti bersiap diri. Oke, yuk berdiri. Ini adalah kendaraan customer. Sebelumnya silahkan kalian cek kembali bagaimana kedipannya, lalu apa yang kelompok kalian gunakan. Yang kelompok kalian tadi diskusikan tadi, silakan kalian gunakan ya, lakukan sesuai dengan diskusi kelompok tadi, sesuai dengan kesepakatan bersama. Nanti ada yang melakukan pembongkaran, untuk pelepasannya ini nanti dilepas, ini dilepas, sini juga dilepas, ini juga dilepas ya, atau ini langsung bisa dilepas kalau bisa. Oke, gitu aja. Silakan lakukan pemeriksaan terlebih dahulu, dilihat untuk kuncinya ini. Nanti komponennya tadi apa, ganti flasher aja ya? Oke, enggak apa-apa, silakan. Ayo, silakan lakukan pembongkaran. Dari ini, totok-totok ini dilepas. Ini baut-bautnya ini, sini lepas. Anda, ini dicek dulu ya, sebelumnya dicek dulu. Oke. Nah, ini seinnya seperti ini ya. Dilihat dulu, sen lagi yang kanan, yang kiri. Ya, seinnya seperti itu ya. Oke. Seinnya seperti itu. Nanti silakan kalian lakukan perbaikan. Bisa mulai dilakukan. Ini dilepas dulu. Ya, ini enggak ada yang lem ini. Ini dilepas. Buat ini dulu. Pakai obeng kecil. Ini enggak ada enggak?
Ya, wis lepasan. Pelan-pelan nyukile. Biasanya kalau mau nyukil itu dilapisi. Amit, Gus nggih. Biasanya biar ndak berat itu dilapisi ini. Orang mbok selempit nih, iki nih tinggi nahan tok. Kayak ini. Buat nahan ya. Iya. Ini loh, lepasin loh. Ini yang ini. Ini. Ini Pak. Ini sih. Iki kan lepas toh. Iki kan dhewe apa dari siji? Nah, dhewe kan harus dilepas dulu. Itu pelan-pelan. Nah. Bawahnya. Nah. Bawahnya lagi. Nah, sudah ya. Bisa. Sekarang ini. Nah. Ininya dilepas. Oh iya, ini belum dilepas ya. Dari sini. Ini lepas. Nah. Lepas. Amit Mas, jupuk flasher, nilai flasher ini. Oke ya. Sudah ya, tahu ya flashernya mana? Oke, ternyata flashernya modifikasian seperti itu ya. Iya Pak. Maka dari itu pemiliknya menginginkan lampunya itu berkedip secara pelan kembali, secara normal kembali ya. Oke, silahkan kalian lepas flashernya itu. Kalian ganti dengan flasher yang baru. Ini ya, ini jenis flasher standar ya. Ini yang universal flasher. Ini sebenarnya juga universal flasher ini. Tapi dia diedit, dimodifikasi sedikit. Ngelepasnya ini, tarik. Ini udah di off kan ya? Kontak udah off. Oke, tarik aja, terus pasang lasernya. Baik, sekarang kita serah terima acara kita ya.
Baik, acara kita serah terima ya. Silakan salah satu mewakili untuk penyerahan dan menjelaskan apa saja yang telah dilakukan pada kendaraan ini supaya jadi kendaraan ini menjadi seperti ini. Silakan. Pak, ini kendaraannya sudah sesuai dengan permintaan Bapak. Silakan dicek apakah sudah sesuai apa belum. Ini tadi kita lakukan perubahan pada ini. Terus ditemukan flashernya ternyata seperti ini. Ini katanya flasher. Kita sarankan flasher yang digunakan adalah flasher yang universal yang dapat dimodifikasi apabila nanti bapaknya mau menggunakan flasher kedipannya dirubah kembali. Baik, silakan. Nah, ini flashernya sudah kami ganti dengan flasher yang baru yang sudah bisa diatur tanpa dimodifikasi. Apakah ada kendala atau tidak? Oke. Baik, terima kasih. Untuk flashernya yang lama mana ya? Flashernya yang lama. Oh, ini ya. Ini kenapa kok seperti ini? Kira-kira penyebabnya? Itu sering dimodifikasi oleh bengkel lain, Pak. Jadinya kurang enak buat pandang. Iya. Oke, ini karena udah dimodifikasi oleh bengkel lain ya. Ya, memang saya beberapa kali menginginkan perubahan nyala pada lampu sen saya. Ternyata sama bengkel dibuat seperti ini ya. Dia tidak mengganti flashernya ya. Kalau ini diganti flashernya ya. Coba dinyalakan. Oh ya, oke, sip. Terima kasih, saya menerimanya. Ini harganya juga tidak terlalu mahal untuk penggantiannya. Baik, terima kasih ya, terima kasih. Kerja yang bagus, oke. Bisa dikeluarkan untuk saya gunakan. Oke, terima kasih. Bisa digunakan. Setelah kalian semuanya praktek, saya ingin bertanya, selama kegiatan praktikum, kira-kira apa pembelajaran yang kalian dapatkan selama praktek modifikasi ini? Apa? Penyetelan kedipan dapat lampu sen ya, penyetelan kedipan lampu sen ya. Bagaimana caranya untuk melakukan penyetelannya? Dengan memodifikasi flasher ya, mengganti flasher ya, modifikasinya ya, bukan melakukan pembongkaran pada flasher tersebut ya. Baik, tidak menggunakan flasher bawaan dari pabrikan ya. Itu bisa digunakan sebagai salah satu cara atau bisa menggunakan cara yang lain. Baik, selama pembelajaran kalian belajar dengan baik, kalian dapat melakukan pembongkaran dan pemasangan komponen kembali dan memodifikasi komponen flasher, komponen lampu sen dengan baik ya, secara baik. Oke, terima kasih untuk semua kelompok. Saya aplaus untuk semuanya. Oke. Baik, kesimpulan dari saya, kalian telah melakukan kegiatan ini. Saya harapkan kalian dapat mengaplikasikannya pada saat kalian nanti memulai bengkel di rumah sendiri ya, mempunyai bengkel di rumah sendiri. Nah, seperti yang saya bilang tadi dalam diskusi kalian juga sudah saya jelaskan bahwasanya bengkel itu tidak hanya memenuhi keinginan customer saja. Apabila customernya sudah setuju, kalian setuju dengan pemikirannya dia, keinginan dia, kalian dapat memberikan tambahan atau usulan pada customer tersebut yang mana yang awalnya dia tidak memiliki kebutuhan untuk melakukan modifikasi lain, kalian dapat mempengaruhinya agar dia dapat atau mau merubah
atau memodifikasi komponen lainnya. Seperti itu ya. Itu daya jualnya. Kalian juga harus akrab dengan customer atau dengan pelanggan supaya dia percaya menyerahkan uangnya pada kalian untuk belanja-belanja di tempat kalian. Percaya dengan usul-usul kalian, dengan pemikiran-pemikiran kalian. Seperti itu ya. Jangan hanya terpaku pada keinginan customer saja, tapi keinginan dan pandangan kalian supaya dia lebih, kendaraan customer lebih bagus lagi. Seperti itu. Baik, untuk pertemuan selanjutnya akan kita lakukan materi selanjutnya atau kompetensi dasar selanjutnya, yaitu 3.12 tentang sistem starter. Memperbaiki sistem starter. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Untuk pembelajaran hari ini selesai sampai di sini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.